terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 justru untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para distributor kecil dan pedagang pengecer pulsa. Pemerintah memastikan ini akan menyederhanakan administrasi, sehingga beban yang dulu ada pada distributor kecil dan pengecer itu dapat dikurangi, sehingga mereka justru dimudahkan dalam melakukan bisnis. Di samping itu, tidak perlu khawatir para konsumen, karena selama ini Anda sudah membayar pajak sebenarnya tiap membeli pulsa. Jadi tidak perlu khawatir ada kenaikan harga karena sama sekali tidak ada isu itu. Mulai Senin 1 Februari 2021, pemerintah memberlakukan kebijakan baru terkait pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN serta pajak penghasilan atau PPH atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Namun, kebijakan skema baru pemungutan pajak tersebut menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menilai hendaknya peraturan tersebut dapat ditinjau ulang, sebab rakyat masih dibelit oleh kesulitan menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah meluncurkan stimulus, namun tidak semua rakyat menikmatinya. Apalagi saat ini pemerintah masih memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali, dan juga Pemprov DKI Jakarta yang masih memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Perbincangan soal pembaruan pungutan pajak pulsa hingga token listrik ini ramai dibahas publik. Ada sejumlah anggapan yang tidak tepat. Kementerian Keuangan pun memberi klarifikasi dan penjelasan mengenai pembaruan pungutan pajak ini. Karena muncul kekhawatiran bahwa pembaharuan pajak ini akan menyebabkan kenaikan harga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, ketentuan baru ini tidak berpengaruh terhadap harga pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan juga voucher. Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengatur pemungutan PPN dan PPH dalam penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Ia memberikan klarifikasi kalau pengenaan PPN atau pajak pulsa hanya sampai di distributor tingkat 2. Sementara untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menegaskan, selama ini objek-objek pajak pulsa dan token sudah dikenakan PPN, sehingga tidak ada jenis dan objek pajak baru. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo juga menyebut, pemungutan pajak PPN sebagaimana yang berlaku pada pajak pulsa sebenarnya bukan hal yang baru dan sudah diatur sejak era Presiden Soeharto. Menurut dia, masyarakat seharusnya tak perlu kaget dengan aturan tersebut. Pembaruan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher bertujuan untuk menyederhanakan pemungutan pajak penambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Aturan mengenai PPN dan PPH juga sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 dan 8 Tahun 1983. Adapun perubahan terakhir diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus untuk pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher, pembaruan dilakukan guna memangkas mekanisme perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sekali lagi menegaskan, ketentuan itu bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan pajak PPN dan PPH atas pulsa, token listrik, dan voucher serta memberikan kepastian hukum.
Dengan penyederhanaan ini, pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat 2 atau server. Untuk PPN token listrik, tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan atau komisi yang diterima oleh agen penjual. Untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang. Sementara itu, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan atau pembayaran agen token listrik dan voucher merupakan pajak di muka bagi distributor dan agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya. Sri Mulyani kembali menegaskan, pajak yang masyarakat bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan. Pada aturan sebelumnya, PPN dikenakan atas selisih nilai token listrik yang dijual oleh agen. Aturan semacam ini menimbulkan kesalahpahaman atas jasa penjualan terutama PPN. Di aturan yang baru, PPN untuk token listrik dikenakan berupa komisi atau selisih harga yang diterima penjual, bukan atas nilai token listriknya. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 2 menyebutkan, token adalah listrik yang termasuk barang kena pajak yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan pada bidang perpajakan. Komisi dan selisih harga juga berlaku untuk pajak voucher. Juru bicara Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari menjelaskan, di dalam aturan yang baru, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, bukan atas nilai voucher. Ramai-ramai polemik pemerintah untuk menaikkan pajak pulsa. Sejumlah pihak keberatan, terlebih saat ini masih pandemi corona. Namun, Kementerian Keuangan telah memberi klarifikasi bahwa tak ada kenaikan harga. Pengenaan PPN atau pajak pulsa hanya sampai di distributor tingkat 2. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.